Terus kamu merasa tenang saat melewati kesehatan awal dan bisa melewatinya sampai akhir, itu salah satu tanda-tanda alam sih bahwasanya kamu cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi sama gua ya di channel yang segera membuming, membahana, cetar. Sorry ya, karena beberapa hari ini gua lagi ada sedikit banyak acara bisa dibilang ya, sehingga agak sedikit molor. Bukan molor juga sih, jadi agak berjeda antara video berikut dan berikutnya. Cuma kali ini karena udah berakhir ya. Kemarin tuh tanggal 3 terakhir itu untuk tes kesehatan awal di Daop 1. Terus secara otomatis data-data yang terkumpul hasil dari tes semua Daop itu akan di check and recheck ya, diseleksi one by one ya, satu persatu ditelaah mana sih yang notabene kesehatan, yang kesehatannya itu cocok dan bisa diajak kerjasama untuk bekerja di PT Kereta. Adapun untuk ciri-cirinya ya, secara umum dan secara khusus tuh ada. Selama lu ngikutin kesehatan awal, seharusnya lu ngerasa lu tuh lolos ke tahap berikutnya atau enggak. Itu ada ciri-cirinya guys. Berikut gue mau ngasih beberapa bocoran ya, beberapa bocoran yang bisa dibilang presentasinya tuh besar kemungkinan kamu tuh lolos di tahap kesehatan awal ya tentunya. Sebelum gue ke menu yang mana orang-orang yang bakal lolos, gue juga mau ngasih semangat buat teman-teman yang belum lolos di tahap kesehatan awal ini ya. Tetap semangat buat teman-teman, jangan patah harapan, karena harapan, semangat, impian bisa dicapai dimanapun, karena kita nggak tahu ya rezeki kita ada di mana. Yang jelas habiskan kuota gagalmu, sehingga mau nggak mau kamu pasti berhasil. Tidak banyak bicara lagi, tetap semangat. Oke, kita akan kuy. Kita persiapan ya. Catat yang perlu dicatat buat teman-teman yang ngerasa emang perlu dicatat. Karena kan kita masuk ke materi nih. Kesehatan awal itu menggunakan sistem gugur ya, yang seperti yang kalian tahu. Seperti ibaratnya berat badan, tinggi badan, ketika kamu tidak memenuhi persyaratan itu, secara otomatis kamu nggak akan lanjut ke tes berikutnya. Jadi kamu dianggap gugur. Kalau teman-teman mau daftar lagi, kita nunggu ya. Nanti kita tunggu lagi di season berikutnya. Semoga tahun depan ada, awal tahun atau pertengahan tahun ada rekrutmen lagi. Dan jangan sampai kamu gagal di tahap yang sama karena hal yang sama juga. Saran aja, ketika kamu gagal di tahap tertentu karena alasan formasi yang emang super ketat, ya misal ya seperti masinis dan polsus yang gue tahu, emang itu bisa dibilang untuk kesehatannya itu super ketat dan persyaratannya super ketat ya. Ini bukan berarti formasi yang lain juga tidak super ketat, cuma yang gue tahu tuh, yang saya tahu itu untuk masinis sama polsus itu ketat cuy, untuk kesehatannya. Karena saya dapat informasi langsung dari sumber-sumber yang bisa dipercaya ya. Nah, buat yang ngerasa kemarin dapat momen atau merasa melewati setiap tahapan kesehatan awalnya, tidak ada kendala ya, tidak ada kendala dalam artian tidak ada catatan atau sekedar kritik dari pihak selektor atau pihak panitia, besar kemungkinan kamu tuh lolos di kesehatan awal. Kamu nggak dapet kritikan, nggak dapet komentar yang miring ya. Terus apabila kamu dapat celetukan atau semacam kata-kata mutiara dari pihak selektor, biasanya sih di tahap akhir ya. Contoh mungkin dicek dokter kalau emang
secara berurutan, karena setahu gua bisa juga nggak berurutan, tapi harus urutan sih kayaknya. Bisa juga, oh entah nanti kalau itu malam, kalau MCU tahunan kalau udah jadi pegawai ya bisa nggak urutan, karena ibaratnya pos A lagi penuh kamu bisa ke pos B. Contoh kayak tes mata lagi penuh kamu bisa ke ronsen dulu. Itu makanya di kesehatan akhir kalau kamu udah jadi pegawai. Kalau ini makanya harus urutan ya, karena kan sistemnya sistem gugur ya. Sedangkan kalau MCU tahunan, medical check up tahunan, itu untuk mengecek kondisi kesehatan pegawai yang mana pengen tahu sejauh mana sih menjaga kesehatan, dan apabila ada sesuatu akan diobatin gitu. Beda, konsepnya sama, cuma beda momen aja, karena ini kan udah jadi pegawai gitu ya. Terus kamu ngerasa tenang saat melewati kesehatan awal dan bisa melewatinya sampai akhir, itu salah satu tanda-tanda alam sih bahwasanya kamu bisa melewati tes kesehatan awal dan lolos ke, dan bisa mengikuti ke tahap berikutnya, yaitu psikotes ya. Sebenarnya kamu pun bisa bertanya kepada diri kamu sendiri perihal ini ya. Saya lolos gak sih di kesehatan awal? Coba tanya kepada diri sendiri aja dah. Selama kamu melewati kesehatan awal, ada nggak perasaan yang membuatmu nggak pede gitu kan? Nggak pede di tahap apa, sehingga hal tersebut sangat fatal. Seharusnya, karena kan kalau hal-hal fatal kayak contoh tinggi badan, berat badan, gigi, ada juga beberapa yang saya baca kok di komen gagal di tahap gigi, gagal di tahap tinggi badan, berat badan, itu tuh udah nggak langsung, udah langsung otomatis disuruh pulang ya. Mohon maaf ya, bukannya sok kasar atau gimana, cuma emang udah gagal di tahap itu ya udah gitu kan, nggak lanjut ke tahap berikutnya. Nah, so kalau kamu bisa melewatin dan emang bisa nyampe tahap akhir di kesehatan awal ini, yang notabene ada 5 atau 4 tahap ya, saya lupa ya, karena kan udah lama. Karena saya pun sering lihat itu loh dari layang elevated yang terbaru, khususnya di Daup 1 ya, karena kan yang BP itu samping Manggarai kelihatan pakai baju putih hitam lagi, baris berbaris. Konsepnya berarti secara garis besar kamu bisa melewati kesehatan awal, seleksi tahap awal kayak semacam tinggi badan, berat badan, sampai akhir cek dokter tanpa ada komentar miring. Komentar miring yang berarti ya bisa dibilang 80%, bisa dibilang 80%, bisa dibilang 80 sampai 90% dah. 95% dah. Kamu insya Allah lolos, bisa ngikutin ke tahap berikutnya. Insya Allah, saya bisa menjamin. Ini jaminan aja saya, soalnya kamu bisa melalui gitu loh. Karena kan kalau kamu fatal, punya sesuatu yang fatal dan emang nggak sesuai dengan kriteria, otomatis di stop kan, emang kayak gitu kan. Jadi semangat tetap berdoa. Oke. Gitu aja sih simpelnya. Karena kan ya menggunakan sistem gugur ya. Kita tunggu di tes psikotes. Kali ini habis ini gue mau bikin konten tentang alur perjalanan seseorang dari awal seleksi sampai sah jadi pegawai. Tunggu konten berikutnya. Oke.